Di tutorial kali ini kita akan membahas apa aja yang sudah kita buat, apa yang sudah kita bikin sebelumnya dari seri tutorial membuat website. Nah, saya akan membuat project Laravel baru sebagai contoh. Karena saya pengen pakai filament, karena kita akan belajar filament, jadi saya tidak memilih sebagai. Oke, jadi tadi ada pilihan mau menggunakan database apa. Saya menggunakan MySQL, lalu ditanya apakah akan menjalankan migration file. Saya jawab no, karena kita belum setup MySQL-nya. Oke. Sekarang kita pindah delivery. Oh, ini ke Visual Studio Code. Nah, ini struktur folder untuk Laravel 11. Kita akan banyak bermain di model, lalu di database untuk migration filenya, lalu nanti kita akan tambahkan filament. Oke. Kita akan cek IRB yang kita sudah bikin sebelumnya. Coba untuk memperhatikan, kemarin kita punya IRB untuk halaman post, user, kategoris, dan slider. Oke. Nah, untuk membuat blog menggunakan filament itu bergantung dengan file model. Mari kita buat model. Kalau di teman-teman jadi episode kedua, yang ini, di sini dikasih tahukan bahwa urutan pembuatan model kan, model saya bisa mengikuti urutan berikut ya. Di set model biasanya yang sudah ada di set default. Nah, defaultnya itu user model sudah ada. Karena si Laravel, bukan dari Laravel. Lalu kategoris, post, dan slider. Nah, kenapa kategoris lebih dahulu dibanding post? Ini ya. Dengan membuat tabel post terakhir, kita dapat memanfaatkan fitur foreign key constraint. Oke. Nah, kita lihat. Di sini berarti kita akan membuat model sekaligus migrationnya dengan perintah php artisan model kategori. Nah, min m ini berarti kita menambahkan file migration setelah pembuatan file model. Ini ya.
dan M dari kategori. Lalu enter. Nah, kamu akan mempunyai dua file. File pertama adalah file model, dan yang kedua adalah file migration-nya. Sini ya. Di sini ada file model, lalu di folder ini migration. Di sini ada kategoris. Oke, kita buat dulu kategorinya. Kalian bisa copy aja dari sini. Code-nya kita rubah dulu modelnya. Nah, kategori model. Oke. Di sini ada soft delete. Fungsinya apa? Soft delete itu ketika dia mempunyai relasi dengan tabel lain, maka tidak secara langsung dia menghapus dari database, namun membuatkan flag kalau si row itu sudah di delete. Kita klik soft delete, lalu protected, label. Nah, protected label ini berarti kita membuat kolom-kolom yang akan ada di tabel. Nah, kalau kita dari sini, labelnya adalah name, select, dan status. Oke. Name, select, status. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah name, select, dan status. Berarti kita sudah punya model kategori yang akan di-generate nanti formnya oleh filament. Lalu untuk memasukkan tipe data dari si tabel kategori, kita merubah file migration-nya. Kita tambahkan field yang model, yaitu name, select, dan status. Oke. Tapi karena status itu secara default option ya, biasanya yang sifatnya selection atau dia mempunyai option, saya menggunakan bukan string tapi enum. Oke. Nah, timestamp ini default. Kalau lagi yang belum, oke ini soft delete. Karena tadi kita menggunakan soft delete di mobilnya. Nah, itu saja pada video berikutnya. Kita akan membuat model untuk post dan migration post. Juga menambahkan. Oke, ini salah satu ya. Jadi kalau di slide-nya ini kita akan membuatnya otomatis terisi ketika kita memasukkan nama name-nya. Nah, ini ada di file model, kategori model. Kita buka kategori modelnya. Lalu kita tambahkan. Oke, string ini perlu diimport ya dari use dari Illuminate support string CR. Oke. Jadi penjelasannya adalah ketika melakukan penyimpanan, maka jika slug-nya masih kosong, maka slug sama dengan string slug kategori name. Jadi kita membuat slug dengan bantuan string dari nama kategori. Itu dulu buat kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya untuk membuat model post dan juga membuat migration post serta relasinya terhadap table. Nah, di sini ya ada relasi public function post. Kita butuh model postnya has many. Penjelasannya akan ditambahkan nanti di tutorial episode ketiga. Episode berikutnya, karena episode ketiga
saya akan menambahkan hanya videonya saja. Demikian buat kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.